Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. روح توبة النسوح أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وفقنا وإياكم في الدين وعلنا التأويل وهدينا وإياكم سواء السبيل إلى أرواح والدينا عليكم واتنا ومواتكم وموات المسلمين خصوصا الله الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح من عمر هذا المكان سابقا ولاحقا وحضر في هذا المجلس أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sampai mana? وينبغي الاعتناء وينبغي أن يأتي بالسنن جميعها وهي كثيرة جدا. وينبغي الاعتناء بالإخلاص وهو العمل لله تعالى وحده. وينبغي الحضور وهو أن يعلم بما يقول ويفعل. والخشوع وهو سكون الأعضاء وحضور القلب وهو سكون الأعضاء وحضور القلب وتدبر الذكر. فإنما يتقبل الله من الصلاة بقدر الحضور. Sebelum kita meneruskan pengajian kitab ini, ada permintaan atau keterangan yang kita tambahkan, yaitu hukum memberikan salam itu adalah hukumnya sunnah, dan menjawab salam adalah hukumnya wajib. Kalau untuk perempuan disunnahkan juga memberikan salam satu sama lain dengan perempuannya, dan juga wajib untuk menjawabnya. Tetapi bagi perempuan yang masih muda, bagi perempuan yang masih muda, haram untuk memberikan salam kepada laki-laki ajnabi. Jadi perempuan yang muda haram memberikan salam kepada laki-laki yang ajnabi. Demikian juga kalau ada laki-laki yang ngasih salam, haram hukumnya untuk menjawab. Haram untuk menjawab.
menjawab jika mengetahui kalau dia menjawab ada fitnah. Ada perempuan misalnya ngasih salam sama kita, assalamualaikum misalnya. Dilihat, wah ini kalau saya kasih jawab nanti bisa seneng-senengan ini sama kita, haram udah. Kecuali kalau laki-laki bersama perempuan jadi satu, seperti di pengajian, nggak apa-apa. Juga demikian kalau perempuan tadi itu sudah tua, boleh memberikan salam kepada dia, disunahkan memberikan salam kepada dia, nggak ada masalah. Udah tua, dalam arti yang sekiranya tidak ada fitnah kalau memberikan salam kepada dia. Kemudian janganlah memberi salam kepada orang yang fasik atau orang yang mubtadi dengan salam memulai jika orang yang fasik tadi itu dan orang yang mubtadi, orang yang ahli bid'ah, mempertontonkan kefisikannya atau kebid'ahannya dengan jelas-jelasan. Sambil bawa gitar, nggak ada akhlaknya, nggak sholat, kemudian campur lagi dengan perempuan, kasih salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Wah, ini nggak beres. Kalau dia memberikan salam, kita jawab ya. Kalau kita memberikan salam, jangan. Tujuannya apa? Ingkarul munkar. Tujuannya adalah untuk ingkarul munkar. Kalau dia memberikan salam, kita jawab, nggak ada masalah. Tapi kalau memang seandainya tidak dijawab tadi itu, orang tadi itu akan lebih takut berbuat maksiat atau menunjukkan kebid'ahannya, nggak usah dijawab. Menjawabnya li'udrin, tapi tidak wajib untuk dijawab. Haram juga memberikan salam kepada orang kafir tadi. Orang kafir, assalamualaikum Pak, haram hukumnya. Kalau memang sudah keterlanjuran, kebutuhan orang itu adalah kafir harbi, assalamualaikum, oh nggak tahu orang kafir harbi, maka hendaknya dia mencabut lagi salamnya. Istarja'tu salami, tak cabut lagi salamku. Ada apa mau salam kepada musuh Allah? Nggak usah dikasih salam, dihormati musuh Allah dan musuhnya Rasulullah. Kalau kafir harbi. Bagaimana kalau seandainya ada orang kafir dhimmi, kafir yang baean sama kita, nggak ganggu sama orang Islam, tidak memusuhi orang Islam, dia ngasih salam kepada
Assalamualaikum, nggak usah dijawab waalaikumsalam, waalaika gitu aja. Assalamualaikum, waalaika gitu aja cukup. Kenapa? Salam itu kalau kita ucapkan assalamualaikum, itu salamnya terus itu sampai hari kiamat, doakan selamat sampai masuk ke surga. Sampai masuk ke surga. Doa selamat bukan selamat paginya tok, siangnya tok, enggak, selamat sampai masuk ke surga Allah. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Boleh kita embel-embeli, tak doakan selamat bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir itu boleh didoakan kalau demi didoakan hidayat, yang lainnya jangan. Udah. Kemudian hendaknya kita di dalam melaksanakan sholat jangan lupa melaksanakan sunnah-sunnah di dalamnya. Dan juga laksanakan al-hudhur. Apa itu hudhur? An ya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Hendaknya dia mengetahui apa yang ia kerjakan dalam sholat dan apa yang ia baca dalam sholat. Kata Imam Sufyan Tsauri, orang itu mabuk ada macam-macam. Di dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kamu tadi itu melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk sehingga kamu tadi itu benar-benar mengerti apa yang kamu ucapkan. Sembayang sama teler mabuk misalnya, dia nggak tahu apa yang ia baca, apa yang ia ucapkan, maka nggak sah sholatnya. Kata Imam Sufyan Tsauri, mabuk dunia juga begitu. Allahu Akbar, sembahyang dia baca surat Al-Fatihah nggak paham bacaannya, yang dipikiri toko, yang dipikiri pasar, yang dipikiri sawah, yang dipikiri pekerjaan. Kata Imam Sufyan Tsauri, ini mabuk, cuma mabuk dunia, bukan mabuk arak, bukan mabuk khomer. Yang hadir hati. Kalau kita sujud, sujud kepada siapa? Kalau kita baca, apa yang kita baca tadi itu hadir hatinya. Jadi bukan sholat hanya sekedar gerakan anggota badan seperti olahraga. Sholat bukan hanya mengeluarkan suara begitu saja seperti trompet atau bel. Tapi sholat tadi itu gerakan anggota badan dan ucapan dengan lisan kita yang dibarengi dengan hati kita hadir, ngerti dengan gerakan dan juga bacaannya kita. Begitu maksudnya. Baca Al-Quran tapi nggak tahu isinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin akfaluha, kata Allah. Tidakkah mereka tadi itu memahami artinya bacaan Al-Qur'annya, atau udah hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Usahakan bisa tahu apa yang dia baca. Kadang-kadang sholat bingung. Sholat 4 rakaat bingung. 3 atau 4 tadi ya. Padahal sholatnya 4 rakaat cuma 5 menit, 7 menit. Itu udah bingung, kacau. 3 atau 4 ya. Kalau ngitung fulus gak pernah bingung. Satu persatu dia akan teliti, gak sampai dia tadi itu melebihi.
Tapi kalau sholat kadang-kadang tanpa hadir hati, asal gerak begitu saja. Akhirnya repot dia, 3 atau 4, 2 atau 3, terus bingung dia. Sudah saya baca atau belum, rukuk apa belum, i'tidal atau qiyam, terus bingung. Hal yang demikian ini hati enggak hadir. Karena itu kalau sampean sholat, kosongkan dulu hatinya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bersihkan dulu, kosongkan dulu, baru bangun menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Yang kedua, wal khusyuk. Hendaknya dalam melaksanakan sholat yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Sukunul a'dha wa hudurul qalbi wa tadabburudz dzikri. Khusyuk itu tiga-tiganya. Pertama, yang anteng anggota badannya. Sholat matanya lihat kanan, lihat kiri. Kadang-kadang sholat ngelihat cecek uber-uberan. Sholat kadang-kadang kakean garuk-garuk, dolenan cincin, ngelihat jam. Kadang-kadang maaf-maaf, sholat itu loh, ambil sapu tangan, cincinnya dibersihkan di dalam sholat. Pernah satu saat Rasulullah SAW melihat seorang sholat dolenan jenggot, ya'bathu lihyatah, dipegang jenggot, dipegang lagi jenggotnya, pegang lagi jenggotnya. Kata Nabi, "Lau khasha'a qalbu hada la khasha'at jawarihu." Kalau seandainya hatinya orang yang sholat ini khusyuk, anggota badannya tenang, anteng anggota badannya. Khusyuk itu anteng anggota badan, itu yang pertama. Kedua, hudurul qalbi, yang tadi, hatinya hadir. Kalau baca surat Al-Fatihah nggak kacau, satu-satu artinya bacaan surat Al-Fatihah diresapi sama dia. Kalau dia baca doa, dia faham apa yang ia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doanya. Hati hadir. Wa tadabburudz dzikri, meresapi juga di dalam berzikir. Kalau dia tadi itu sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia juga hadir di situ, khusyuk dalam sujudnya. Salat yang demikian ini dikatakan di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung jadi orang beriman itu orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan salatnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau itu pernah kena panah. Kena panah ada di kaki atau di tangannya, tembus. Kita bisa bayangkan sakitnya gimana. Lah kalau zaman dahulu nggak ada obat mati rasa, nggak ada. Apalagi disuntik sama apa namanya, obat untuk tidur itu. Nggak terasa kalau dicabut kalau model begitu. Ini tembus, mau dicabut, udah nggak kuat Sayyidina Ali. Jangan dipegang dulu ya, kata Sayyidina Ali.
Jangan dipegang dulu. Nanti aja kalau aku sholat, tengah-tengah sholat lagi serius dalam sholat, cabut. Biasanya aku gak kerasa apa-apa. Bener. Tengah-tengah sholat itu panah dicabut, keluar darah banyak, gak terasa. Kaget juga enggak. Sampai akhirnya dibalut. Setelah salam sholat ditegur deh. Udah tak pesenkan kan tadi kalau aku sholat cabut. Udah beres. Gak terasa. Masya Allah. Coba kalau kita sholat ada semut nempel di anggota badan kita, terasa kita semuanya. Ada juga di antara mereka sholat, tengah-tengah sholat masjidnya roboh separuh. Masjidnya di pasar, pertokoan begitu. Itu orang semburat semuanya, menyelamatkan diri, lari semuanya. Setelah selesai, debu sudah turun semuanya, dilihat masih ada orang sholat ada di dalam masjid tadi itu nggak berubah. Ini yang di soft pertama udah lari ada di pojok, tapi dia masih tetap ibadah menikmati sholat sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dilihat loh, kenapa masjid ini nggak terasa dia? Kenapa masjid ini roboh? Apa kamu nggak terasa? Enggak. Kalau sholat nggak terasa apa-apa, roboh nggak kerasa. Itulah orang dulu, saudara. Sayyidina Ali Zainal Abidin tengah-tengah sholat rumahnya terbakar. Tengah-tengah sholat rumahnya terbakar. Kita bisa bayangkan kalau rumah kita terbakar. Jangan terbakar besar, konsleting aja udah batal kita. Ini rumahnya terbakar, api udah besar. Orang-orang semuanya keluar semburat, semuanya memadamkan api. Dia tahu Sayyidina Ali Zainal Abidin ada di dalam rumah tadi itu. Cucu Nabi, kebakaran. Sampai akhirnya api dapat dikuasai, dipadamkan. Masih sujud kepada Allah di tengah-tengah kobaran api. Salam dilihat rumahnya gosong semuanya. Ada apa ini rumahku, kata dia. Ya Allah, api begitu besar sampean gak terasa apa? Kita ada di luar terasa kepanasan, sampai di dalam rumahku gak terasa panas. Iya benar, tadi aku di dalam sholat membaca ayat yang menceritakan panasnya neraka. Akhirnya aku gak terasa dengan panasnya api dunia. Masya Allah. Para sahabat Nabi itu kalau sholat, saking antengnya itu, kepalanya ini dibuat mainan sama burung. Pencelo-penceloan burung itu. Datang burung-burung tolenan ada di situ. Burungnya nggak tahu, menungso kayu, saking antengnya. Lu kita di sembahyang dono angin goyang-goyang balak-balik walopo. Itulah sholatnya orang-orang dulu, saudara-saudara. Kalau udah sholat lupa semuanya. Sampai dikatakan oleh orang dulu itu,
alimta fi salatika man biyaminika wa man biyasarika falasta bi khashiin. Kalau kamu itu sholat, tahu siapa yang ada di sebelah kanan kamu, siapa yang ada di sebelah kiri kamu, berarti belum khusyuk. Kenapa? Siru ambil orang yang di sekitarnya. Orang dulu itu kalau udah sholat, udah gak kenal apa-apa udah. Yang ada Tuhannya, yang ada Allah, yang ada hadir dengan bacaannya, yang ada melihat tempat sujud, gak tahu apa yang terjadi. Karena itu nilai sholatnya tinggi orang dulu itu. Sampai Nabi SAW bersabda, wajuhilat gurratu aini fis sholat, dijadikan penghening mataku itu di dalam sholat. Kalau udah sholat Nabi, wes segala-galanya sudah, kenikmatan yang paling indah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Nabi itu kalau sudah sumpek, kepingin hiburan, dipanggil Bilal. Arihni ya Bilal, hibur aku Bilal. Bukan joget nyanyi Bilal, enggak. Bawa gitar Bilal ngibur Nabi, enggak. Adzan Rasulullah. Apa si Bilal adzan, sholat berjamaah. Wah, nikmat. Abdullah bin Mas'ud suatu saat kelihatan Rasulullah sholat sendiri di waktu malam. Allahu Akbar. Kepingin makmuman sama Rasulullah Abdullah bin Mas'ud ini. Wah, kepingin aku berjamaah dengan Nabi, pumpung ijen, salat sunnah di belakangnya Rasulullah. Allahu Akbar. Akhirnya Nabi mengeraskan suaranya, baca surat Al-Fatihah sami ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dalikal. Baca surat Al-Baqarah. Sampai ente surat Al-Baqarah, kakinya Abdullah bin Mas'ud sudah gemeng. Wah, sebentar lagi setelah surat Al-Baqarah jelas rukuk ini Rasulullah. Setelah selesai surat Al-Baqarah diteruskan surat yang berikutnya. Surat apa? Al-Imran ya. Al-Imran. Setelah selesai surat, waduh, Al-Imran lumayan ini, panjang juga. Ditenteni sama Abdullah bin Mas'ud, kapan rukuknya Nabi ini? Oh, setelah surat Al-Imran. Selesai surat Al-Imran diteruskan sama Rasulullah masih. Loh gitu, rukuknya panjangnya sama, sujudnya panjangnya sama. Kata Abdullah bin Mas'ud, kok saya gak takut dosa, tak tinggal Rasulullah sudah. Wis, koyok-koyok ndak hati ini sembahyang ambil Nabi mana yang ijen Rasulullah itu kepinginnya. Begitu Rasulullah itu kalau sholat lupa, saking nikmati. Loh, saking senengnya sholat loh, sampai kakinya bengkak Rasulullah itu. Kita kan enggak, bengkaknya ngenteni kesandung, ditanus, dikepruk. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sinilah nilai sholat yang khusyuk tadi itu adalah sangat tinggi bagi orang yang merasakan nikmat di dalamnya, saudara. Sampai di antara mereka itu ngomong begini, kalau aku dalam sholat, sakarepmu sudah mau berbuat apa sakarepmu. Lek durunge sholat, ojo rame-rame, ojo sampai rame-rame. Tapi kalau sudah aku dalam sholat, sakarepmu masih jidor kon tabu dak krungu aku. Begitu. Kalau kita kan enggak ya. Lek sholat ojo rame-rame. Durunge sembahyang rame yo ndak apa-apa, mandek kok lek sholat.
Kalau orang dulu itu nggak begitu. Allahu Akbar pas rali guys. Ono sepur melaku udah ngurus. Itu orang dulu. Karena itu orang dulu itu kalau sudah sholat siap-siapi ketok. Yo sejadai, yo minyak wangi nih, yo siwaki. Berangkat ke masjid itu necis gitu, bersih, rapi. Kenapa? Wah, ini adalah satu kejadian, satu hal yang sangat istimewa. Padahal polisi loh. Kalau tidak mau berangkat ke kantor, wah, siap bersih, wajib pakai minyak wangi, seragamnya sudah disetrika, berangkat. Oh, resmi begitu loh kalau mau sholat orang dulu itu. Seperti pegawai negeri, resmi. Masa ada? Dari sawah langsung ke kantor, nggak mungkin. Masa ada bangun tidur langsung polisi tadi itu berangkat ke kantornya? Nggak mungkin. Kenapa? Dia menghargai pekerjaan saya. Jangan sampai nanti akhirnya saya dinilai salah. Jangan sampai saya dianggap tidak menghargai pekerjaan saya, bisa dipecat atau ditegur dengan atasan. Begitulah orang mukmin seharusnya dalam sholat. Pekerjaan saya, tugas saya adalah untuk sholat, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai saya tidak siap dengan sebaik mungkin, nanti ditegur oleh Allah di hari kiamat. Begitu. Yang serius. Sembahyang kadang-kadang boleh lebus, tangi turu dah adik raup, nggak pakai kumur. Allahu Akbar, malaikat nyekeli ronggape. Masya Allah. Coba kita bersih mandi yang benar, pakai minyak wangi, pakai siwak, sholat Allahu Akbar, bagus nilainya. Kenapa? Wah, ini orang menjaga tugas dengan sebaik mungkin. Nah, karena itu sholat ini jadikan satu hal yang sangat istimewa. Jangan dianggap adalah urusan yang remeh, tapi sholat itu adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita orang beriman. Dan kalau sholat ini adalah nilainya baik, bagus, rapornya bagus, maka semua amal ibadah kita dianggap bagus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek sembayangi acak-acakan, maka yang lainnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukuran, ojo sampai sembayangi kurang, ojo sampai sembayangi keliru, nanti dari kiamat karat-karit semua amalnya. Haji setiap tahun tapi sembayangi nggak benar, percuma nilai hajinya. Serba nih koyok kubai masjid, tasbihnya panjangnya seperti relnya sepur, tapi kalau memang tidak sholatnya dilaksanakan dengan baik, percuma nilainya. Itu semuanya akan bernilai nol besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita laksanakan sholat, laksanakan rukunnya dengan sebaik mungkin, tumanina di dalamnya, sunnah-sunnahnya laksanakan dengan sebaik mungkin, jangan ditinggalkan, baik yang muakkad maupun yang hayat. Kemudian yang khusyuk di dalam melaksanakannya, sing anteng awak elek sembayang, ojo akeh gerak. Kemudian yang hadir hatinya di dalam bacaannya, pikiran opo sing kon waca, pelajarono artine yang Anda baca, sehingga les mari salat tumanina yang Anda rasakan nikmat begitu. Insyaallah yang akan datang akan kita terangkan
wirid-wirid setelah sholat itu apa yang kita baca. Ojo mari sembahyang langsung mecitat. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, mecitat. Jangan. Wiridnya bacaan. Wiritannya ini adalah penting sekali, pahalanya sangat besar. Cini antuk barokai sholat. Mudah-mudahan insyaallah panjang umur semuanya, bisa rutin menghadiri majlis-majlis khair ini. Amin ya rabbal alamin. Ada permintaan surat Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia, Bapak Nawais, Ibu Jumairiyah Haji Umar. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.